PPT saya sudah terlihat di teman-teman? Sudah terlihat, Pak. Sudah. Oke. Jadi begini, kenapa mekanika teknik itu perlu dipelajari di dalam arsitek begitu ya. Jadi kaitannya adalah meskipun di dalam teknik arsitektur itu teman-teman berusaha untuk membuat suatu bangunan misalkan seperti itu, kemudian bangunannya gambarnya seperti apa, modelnya seperti apa gitu ya. Yang penting itu bentuknya bagus, kemudian bentangannya bisa panjang seperti itu. Kemudian intinya begini, teman-teman dalam merencanakan suatu bangunan, menggambar suatu struktur bangunan, itu paling tidak ada bayangan engineering judgment bahwa ini tuh masuk akal gitu ya. Gitu ya. Kadang meskipun susah untuk pengerjaannya, tapi kalau memang masuk akal ya sudah, itu bisa. Memang seringkali ada perdebatan antara teknik arsitek dengan teknik sipil. Karena apa? Anggapannya kalau misalkan teknik arsitek mendesain suatu model gitu ya, yang istilahnya itu susah untuk diaplikasikan di lapangan gitu. Jadi intinya teman-teman kalau misalkan mendesain suatu struktur nanti paling tidak ada engineering judgment-nya bahwa teman-teman memahami, oh ini tidak mungkin bisa dilakukan, oh ini bisa gitu ya. Saya mulai dengan beban. Jadi kenapa di dalam mekanika teknik, kalau misalkan di dalam teknik sipil itu kita menyebutnya dengan mata kuliah statika gitu ya. Kemudian untuk di SMA mungkin teman-teman tahu mempelajari atau pernah mempelajari fisika begitu ya. Itu adalah gaya dan reaksi gitu. Sama halnya dengan di mekanika teknik. Jadi nanti gaya itu dari apa saja kan begitu. Jadi nanti kalau misalkan di dalam perencanaan struktur itu nanti ada istilahnya pembebanan. Model pembebanannya itu seperti apa gitu ya. Yang pertama di sini ada beban mati. Beban mati dikarenakan beban tidak bergerak berat sendiri dari struktur tersebut begitu. Jadi ini contohnya adalah misalkan beton, baja gitu, kemudian apalagi ya. Ini adalah beratnya sendiri gitu, beban mati itu ya. Kemudian kalau misalkan Anda sekarang ada yang berada di lantai 2 begitu ya, beban mati atau beban sendirinya itu adalah pelat lantai yang Anda injak itu adalah sudah termasuk beban mati. Apalagi yang pertama betonnya, yang kedua adalah keramiknya, yang ketiga adalah pasangan spesinya. Itu adalah termasuk dalam beban mati. Begitu ya. Kalau contoh digambar di sini, ini adalah kolom ini juga memiliki beban mati di sini. Ini pelat kanopi ini juga beban matinya di sini. Kemudian kalau struktur baja, nah ini rangka baja misalkan, itu adalah ini beban matinya. Selanjutnya adalah beban hidup. Beban hidup, beban bergerak, berubah tempat atau berubah beratnya. Gitu. Jadi karena dikatakan beban hidup, maka beban bergerak di sini. Misalkan di sini adalah tempat tidur ini, maka di sini termasuk beban yang bergerak karena ini tempat tidur ini bisa digerakkan, kan bisa berubah tempat gitu kan ya. Selanjutnya di sini juga sama, ini di sini ada meja kursi, kemudian almari, di sini ini juga bisa berubah tempatnya. Orang pun itu juga termasuk dalam beban hidup. Biasanya kalau misalnya dalam perencanaan ada beban tambahan beban hidup 100, itu diletakkan di mana saja. Karena apa? Pak tukang itu bergeraknya di mana saja gitu. Jadi ada beban tambahan 100 kg untuk orang biasanya gitu. Selanjutnya adalah beban menurut jenisnya. Yang pertama adalah beban terpusat. Jadi dikatakan beban terpusat karena beban tersebut bekerja dalam satu titik, begitu ya. Bekerja dalam satu titik. Jadi contohnya adalah beban roda kendaraan. Meskipun itu bulat, bahwa teman-teman juga pasti pernah
pernah mempelajari matematika ya, kalau misalkan di dalam lingkaran atau kurva ada garis singgung begitu ya. Nah, titik singgungnya itu adalah titik kan, dikatakan titik, maka dikatakan ini beban roda kendaraan itu adalah sebagai beban terpusat gitu ya. Selanjutnya adalah orang berdiri, berat tiang, balok anak dan sebagainya. Jadi kalau misalkan sebagai contoh gambar seperti ini adalah baloknya, ada beban sendirinya tadi sudah termasuk beban sendiri. Kemudian kolom ini yang berdiri tidak di tengah bentangnya termasuk beban terpusat karena yang bekerja pada satu titik itu. Ya. Selanjutnya ini ada lagi kolom di sini. Nah, ini juga termasuk beban terpusat. Hasil reaksi dari rangka-rangka batang ini sebenarnya juga sama. Ini ada beban terpusat di atas. Selanjutnya adalah beban terbagi rata. Dikatakan beban terbagi rata karena beban yang terbagi karena beban yang ada itu terbagi rata pada sebuah bidang. Jadi misalkan di sini adalah bidangnya balok begitu ya, maka pasangan panel dinding ini beratnya yang merata sepanjang balok ini. Gitu. Ini juga sama sebelah sini. Beratnya sama misalkan gitu. Nah, beban terpusat itu adalah satuannya hanya satuan gaya. Di sini adalah ton atau kilogram atau newton, begitu ya. Tapi kalau beban terbagi rata, karena dia terbagi rata, maka satuannya adalah ton per meter panjang. Jadi dalam 1 meter panjang ini berapa ton? Dalam 1 meter panjang ini berapa kilogram? Nah, dari beban menurut sifat dan jenisnya, ini ada yang ditanya. Kita lanjutkan dulu. Selanjutnya adalah tumpuan. Jadi teman-teman kalau misalkan melihat suatu jembatan begitu ya, melihat suatu jembatan begitu, Anda pernah membayangkan apa tidak di bawahnya itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan ini adalah suatu jembatan beton, itu jembatan dari beton bertulang gitu ya. Kemudian di bawahnya ini ada apanya? Nah, itu harus ada tumpuannya gitu ya. Jadi semua struktur yang ada di desain itu harus ada tumpuannya seperti apa. Karena tumpuan ini membuat adanya reaksi dari beban-beban yang ada begitu ya. Yang pertama di sini adalah sendi. Jadi dapat mendukung gaya tarik dan gaya tekan. Kemudian gaya kerjanya selalu melalui pusat sendi, gitu ya. Kemudian sendi tidak dapat meneruskan momen, begitu. Ini dikatakan sebagai sendi menghasilkan dua anu. Anu ini unknown gitu ya, maksudnya. Itu nggak tahu, memang istilahnya dari dulu gitu, dua anu. Nah, di sini adalah yang pertama HA. Jadi HA itu gaya horizontalnya, horizontal di A itu, dan VA. VA adalah vertikal di A. Begitu ya. Jadi kalau misalkan dikatakan sebagai sendi itu adalah begini. Di tangan saya ini the pencil gitu ya. Pensil ini itu atau Kak, anggapannya di sini saja deh. Ini adalah sendi begitu ya. Anggapan ini sudah bawah dari strukturnya adalah yang di sini nih. Berakhirnya di pensil. Ini adalah tumpuan sendi begitu ya. Maka di dalam sendi itu bisa menahan gaya horizontal yang pertama. Jadi pensil ini misalkan ada gaya ke sana, itu ditahan oleh pensil ini. Kemudian gaya vertikal. Jadi kalau misalkan ada gaya vertikal begini, ini masih bisa ditahan. Gitu ya. Selanjutnya, sendi tidak dapat meneruskan momen. Dengan kata lain, di dalam sendi ini itu momen itu
tidak bisa ditahan, maka sendi bisa berputar. Itu adalah sendi, gitu ya. Jadi kalau misalkan di sendi itu bisa menahan gaya vertikal, bisa menahan gaya horizontal, tetapi tidak bisa menahan momen. Jadi kalau ada sendi itu tidak bisa menahan momen. Selanjutnya adalah roll. Nah, kalau roll hanya dapat meneruskan gaya vertikal saja. Begini. Jadi kalau misalkan ini adalah roll begitu ya. Ini adalah roll. Dia hanya bisa menahan gaya vertikal. Tetapi jika ada gaya horizontal, dia akan jalan begini. Gitu. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Dan di dalam balok tumpuan sederhana itu hanya sendi dan roll gitu. Karena apa? Supaya kita bisa menghitung. Kalau tidak sendi dan roll itu kita juga bisa menghitung tapi tidak sederhana. Makanya dikatakan balok sederhana nanti tumpuannya adalah yang satunya adalah sendi begitu, yang satunya sendi, yang satunya adalah roll. Atau gini sebentar. Oke, yang satunya adalah sendi, di sini pensil ini yang satunya adalah roll. Kenapa begitu? Karena begini, pada saat beban bekerja gitu ya. Pada saat beban bekerja seperti ini misalkan gitu ya. Maka yang roll kan ini bisa bergerak begini. Itu sudah pasti. Kalau misalkan ini bebannya bergerak begini. Kalau sendi kan dia tidak bisa bergerak vertikal horizontal, kemudian yang roll bisa bergerak. Maka jika ini adalah ada begini, pasti ini akan yang geser hanya salah satu di sini aja. Jadi pada saat ini bergerak begini, seret, gitu, ini kan ada sedikit, meskipun sedikit, itu bisa bergerak secara horizontal. Tetapi dua-duanya tidak bisa bergerak secara vertikal. Paham ya? Dengan kata lain, yang sendi tadi bisa menahan gaya horizontal dan vertikal, kemudian yang roll hanya menahan gaya vertikal. Gitu ya. Nah, untuk di dalam roll pun juga sama. Dia tidak bisa menahan gaya horizontal, tidak bisa pula menahan gaya, atau tidak pula bisa menahan momen. Gitu ya. Jadi ini bisa berputar. Itu sendi dan roll. Kemudian yang terakhir adalah ini sendi dan roll. Tumpuan jepit. Nah, di sini balok yang tertanam sebagai ilustrasi ini balok yang tertanam di dalam pasangan batu bata merah, kemudian balok dan kolom. Nah, di sini jepit dapat mendukung gaya vertikal, gaya horizontal, dan momen. Gitu ya. Jadi kalau struktur sudah terjepit, istilahnya jepit adalah begini, begitu. Selanjutnya Selanjutnya ada beban vertikal. Ini adalah struktur terjepit ya. Jepit ini ada beban vertikal. Ini pasti bisa ditahan. Kemudian ada beban horizontal, itu juga bisa ditahan. Nah, yang terakhir adalah ada momen. Jepit itu masih bisa menahan momen. Gitu ya. Jadi yang paling kompleks, yang paling banyak bisa menahan gaya itu adalah jepit. Jepit bisa menahan gaya vertikal, vertikal di gaya ditahan, kemudian gaya horizontal, selanjutnya adalah momen. Tiga-tiganya bisa ditahan oleh jepit. Begitu. Maka jepit menghasilkan reaksi ini, HA, MA, dan VA. Atau VA, HA, dan MA. Nah, untuk menghitung semuanya itu di dalam struktur sederhana, struktur gelagar sederhana, itu adalah ada syarat kesetimbangan. Jadi di dalam sebuah struktur ini, itu syarat kesetimbangannya adalah sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, sigma M sama dengan 0. Jadi semua beban-beban yang ada itu jika dijumlahkan dengan reaksi itu adalah sama dengan 0. Gitu. Itu adalah syarat kesetimbangan. Nah, kalau misalnya tidak imbang, ya sudah pasti
struktur itu akan fail gitu ya. Gitu ya. Maka kalau misalkan di dalam contohnya sebagai struktur jepit ini, kanopi atau struktur balok ini istilahnya yang bebas ini adalah cantilever gitu ya. Bebas, di sini jepit begitu ya. Selanjutnya adalah jika ternyata jepitnya ini tidak kuat, ada beban. Beban semakin besar, jebol. Itu struktur jepitnya tidak kuat. Begitu. Nah, kalau misalkan sendi dan roll itu adalah kebanyakan di dalam vertikalnya saja. Kalau misalkan dalam vertikal dia di dalam menahan gaya vertikal dia tidak kuat, ya jebol juga. Tetapi kebanyakan itu adalah kuat. Jadi kalau misalkan ada gaya vertikal gitu ya, akan jadi seperti ini. Gitu ya. Nah, semua yang ada itu adalah dikatakan sebagai struktur statis tertentu. Jadi kita bisa menyelesaikan, kita bisa menghitung dengan 3 persamaan ini, itu struktur statis tertentu. Nah, di dalam mekanika teknik ini, mekanika teknik 1 ini, teman-teman hanya perlu belajar struktur statis tertentu. Jadi tidak mungkin nanti kalau misalkan struktur satunya jepit, kemudian tumpuan satunya jepit juga. Ini tidak bisa diselesaikan dengan 3 persamaan sigma H, sigma V, sigma M saja. Itu adalah dalam struktur statis tak tentu. Begitu ya. Jadi belum bisa dihitung dengan mudah. Nah, dari beban yang ditanggung. Saya bisa lanjutkan? Oke, ini sebagai contoh-contoh saja. Nanti kenapa ini saya tampilkan di sini adalah kuda-kuda atap baja gitu ya. Nah, di sini kuda-kuda ini juga termasuk di dalam struktur mekanika teknik. Kita kita dalam satu bidang ini ada bidang kuda-kuda baja gini, itu adalah dalam 2 dimensi. Tapi kalau rangka atap baja ini sudah dalam 3 dimensi, kan begitu ya. Contoh saja. Selanjutnya adalah ini, tumpuan nanti ada tumpuan sendi roll pada atap baja. Ini tergantung, dikatakan nanti tumpuan di dalam struktur rangka itu ujungnya ini bentuknya seperti apa. Dia bisa dikatakan sebagai sendi atau roll atau sendi elastis, kalau misalkan atau jepit. Tapi nanti kalau misalkan di dalam teknik sipil memang kita mempelajari mengenai sendi elastis, kemudian sendi plastis gitu ada. Gitu ya. Ini contohnya. Nah, kalau sudah ada sambungan, misalkan ini disambung begini, hubungan antara struktur satu dengan struktur lainnya itu adalah sudah terjepit. Karena apa? Dia tidak bisa bergerak kemana-mana kan. Vertikalnya pun ditahan, horizontalnya pun ditahan, momennya pun juga sudah ditahan. Maka hubungan las kalau misalkan dalam struktur itu adalah termasuk dalam hubungan yang terjepit. Ini adalah contoh tumpuan. Kalau misalkan di dalam ini harusnya kuda-kuda bukan kucing. Jadi ini adalah tumpuan sendi itu adalah seperti ini. Di dalam ini materialnya baja ringan gitu ya. Contohnya ini. Nah, ini begini. Nah, kenapa ini dikatakan sendi? Karena yang tadi dipasang begini gitu ya. Itu kan ada di dalamnya, ada dipasang, oh andaikan itu ini yang terpasang ini adalah ini begitu. Selanjutnya selanjutnya ini kuda-kuda ini itu dipasang di sini. Gitu ya. Gitu ya. Maka pada saat beban bekerja, ini adalah kuda-kuda ini adalah tangan saya ini. Jadi pada saat beban bekerja, dia bisa tumpuan ini bisa menahan gaya vertikal yang pertama. Kalau horizontalnya bagaimana? Karena itu adalah kedudukannya seperti ini, harusnya di sini, di sebelah kanan kirinya itu harus ada penyekatnya, supaya dia kuda-kuda ini tidak bisa bergeser ke kanan kiri, begini ya. Nah, kalau momen, dia pasti masih bisa berputar. Karena apa? Itu tadi bentuknya adalah seperti ini. Ini.
Meskipun ini datar gitu, tapi masih ada sudut kemiringan sedikit sekali dan itu bisa berputar. Berputarnya pun tidak banyak, tetapi tetap itu tidak bisa menahan momen gitu ya. Jadi meskipun seperti ini bisa berputar ke sana ke kanan dan ke kiri sedikit saja, itu adalah momennya sama dengan nol gitu ya. Itu adalah sendi. Oke, selanjutnya adalah ini sendi. Ini juga sama sendi. Jadi di sini hanya ada satu baut yang terpasang. Kalau misalkan di dalam tumpuan itu hanya ada satu baut yang terpasang, ini misalkan di sini itu adalah pasti sendi karena bisa berputar. Kalau misalkan sudah dua bautnya gitu, itu sudah tidak memungkinkan untuk berputar. Karena apa? Baut yang satu dengan yang lainnya itu kan memberikan gaya. Nah, ini kan tidak berputar. Tetapi kalau saya lepas satu, ini saya hanya memegang pensilnya saja. Kalau saya lepas satu, misalkan gini, berputar. Jadi kalau di dalam sambungan rangka nanti kalau baut supaya supaya eh, struktur itu tidak berputar itu minimal dua, gitu ya, minimal dua. Kalau satu pasti berputar. Ini contohnya, ini sambungan jepit balok kolom beton. Jadi ini adalah kolomnya yang vertikal, baloknya adalah yang horizontal ini. Sambungan jepit itu ya memang biasanya monolit. Monolit itu tidak tidak apa namanya ya? Ya jadi satu, dikatakan sebagai monolit gitu ya. Kalau misalkan di dalam rangka baja nanti bautnya ya lebih dari dua itu pasti itu. Itu dikatakan sebagai sambungan jepit. Kemudian ini tumpuan jepit cantilever. Jadi di dalam sebuah kanopi, ini khususnya teman-teman yang arsitek memang merancang kanopi itu yang kanopinya panjang-panjang begitu, sehingga kadang ini harus strukturnya yang di dalam apa namanya tumpuan ini di pangkalnya itu harus benar-benar jepit. Kalau tidak, ya begini, gitu ya. Itu harus jepit, benar-benar harus kuat seperti ini. Kadang ada yang menambahkan di atasnya begini, kemudian ditarik ke atas. Contohnya nih di slide ini, kan ini tidak sampai ujung sih, tapi agak ke ujung ya, kemudian ditarik ke atas. Itu untuk mengantisipasi supaya jadi sebenarnya ini tumpuan sudah jepit, tetapi jika tidak kuat ya ini masih bisa begini. Maka ditambahkan ini ditarik ke atas. Itu tujuannya ini di slide ini. Jadi ini ditarik ke atas sana untuk membantu tumpuan jepit di pangkal ini. Karena memang struktur seperti ini ya berat sekali nih. Bebannya itu pasti berat sekali. Beda dengan kalau ditumpu dengan dua gini gitu ya. Kalau ditumpu dua reaksinya akan dibagi dua kanan kiri kan begitu. Tapi kalau hanya cantilever ya sudah, ini hanya jepit saja dan ini harus ditahan semua oleh ini gitu ya. Ini contoh lainnya struktur cantilever. Ini contoh juga lainnya tumpuan jepit. Ya, jadi begitu. Silakan kalau ada yang ditanyakan dari teman-teman. Di sini yang asli Malang banyak. Dari 27, yang asli Malang berapa? Saya asli Malang, Pak. Dimas Hafin, oke. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sebelum saya akhiri, saya meminta teman-teman untuk bisa jalan-jalan gitu ya, bisa jalan-jalan, cari jembatan terdekat gitu yang besar tapi ya. Kalau jembatan kecil-kecil biasanya
tumpuannya itu jepit tetapi tidak jelas bagaimana. Nah, saya ingin teman-teman membuat dokumentasi, ya sudah diambil foto seadanya di bagian bawah jembatan tersebut, kemudian disampaikan di kanan itu tumpuannya apa, di kiri itu tumpuannya apa. Gitu ya. Oke. Kalau yang di Malang, siapa tadi yang di Malang ya? Saya, Pak. Nah, Mas Dimas, kalau tahu Buk Geluduk, tahu nggak jembatan di dekat stasiun itu loh, Mas? Kurang tahu, Pak. Nah, Malang mana, Mas? Ya, Malang Kota. Jembatan yang besar di Suhat itu kan, Pak, juga jembatan. Ya, itu juga bisa. Kemudian di dekat stasiun itu ada jembatan kereta api yang melintang jalan di atas itu. Oh iya, Pak. Iya, tahu itu. Itu namanya jembatan Buk Geluduk. Nah, di situ bisa terlihat jelas sekali bahwa itu tumpuannya apa, sendi atau roll. Nah, gitu ya. Nanti dicek saja jalan-jalan ke sana. Gitu ya. Jadi teman-teman tugasnya adalah jalan-jalan dan cari foto di bawahnya jembatan. Gitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang lain, Pak ini apa ya kok saya tidak tahu. Itu saya sampaikan misalkan tidak ada di dalam ini tadi, tidak ada di dalam apa namanya? Sendi, roll atau jepit, itu saya sampaikan nanti itu termasuk di dalam elastomer gitu ya. Itu karakteristiknya beda sedikit gitu ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting teman-teman foto dulu kemudian disampaikan ini apa gitu. Begitu ya. Oke. Tidak ada yang ditanyakan? Silakan. Pak, kalau sendi roll itu contohnya kayak gimana ya, Pak? Kayak di bangunannya. Soalnya saya kayaknya masih agak bingung kayak contohnya yang benar-benar di bangunan gitu, Pak. Ya, untuk yang sendi itu tadi sudah saya sampaikan yang di dalam atap rumah, begitu ya. Contohnya itu adalah sendi. Kalau di jembatan, kalau di struktur gelagar sederhana, makanya saya minta teman-teman untuk mencari itu, makanya gitu. Tapi nanti kalau sudah besok di minggu depan, kalau misalkan kita sinkron lagi itu saya akan tampilkan lagi apa namanya contoh-contoh lainnya, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau roll ya memang ada dua biasanya ya kalau misalkan roll gitu ya. Di sini ada misalkan di sini ada besi gitu ya, besi. Karena strukturnya besar. Ini di sini pun juga ada besi, dua besi, tapi besinya ini dalam bentuk tabung. Tabung dua gitu ya. Kemudian ini ditumpangkan di atasnya ini, ditaruh di atasnya. Maka pada saat beban bekerja, ini begini. Gitu. Tapi di sini ada penyangganya kanan kiri supaya dia nggak benar-benar lepas. Tak benar-benar lepas ya sudah fail itu struktur itu. Kalau sendi ya sama. Misalkan di sini ada apa namanya tabung begitu. Nah di sini pun juga ini di sini ada baja begitu, kemudian di sini ada tabungnya, kemudian di sendi. Jadi dia nanti hanya bisa begini saja, tidak bisa ke kanan kiri, tidak bisa juga bergerak. Dia hanya bisa berputar. Gitu. Ya sama dengan dia anggapnya sama seperti ini. Dia hanya bisa berputar. Dia tidak bisa bergerak vertikal ataupun horizontal. Begitu? Ada lagi yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri ya kelas hari ini. Nanti presensi, nanti saya akan menghubungi di administrasi dulu karena saya ini mahasiswanya mahasiswa D tapi di kelas yang tercantum di saya itu kelas E. Begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Pak. kasih banyak, Pak.